Jadi kalian lagi jatuh cinta nih, atau lagi punya gebetan dengan zodiak-zodiak tertentu. Terus kamu lagi penasaran gimana cara supaya kamu bisa PDKT atau pendekatan dan terlihat menarik di mata mereka. Kamu datang ke tempat yang tepat, dan semoga video-video yang aku bagikan bisa bermanfaat buat kalian. Good luck by the way. Tapi aku mau mengingatkan ke teman-teman. Saking excitednya sampai salah ngomong kan. Aku mau mengingatkan ke teman-teman kalau misalnya tetaplah jadi dirimu sendiri ketika kamu mencintai. Jangan memaksakan dirimu untuk berubah buat jadi orang lain supaya kamu diterima cinta. Karena percaya deh, what makes you different makes you beautiful. Apa yang membuatmu unik dan membuatmu berbeda, itu yang akan membuatmu istimewa. Toh kalau jodoh gak akan kemana. Tapi sekarang aku mau sharing ke kalian, dan aku mau membagikan ke teman-teman tips and tricks gimana agar kamu bisa menarik perhatian orang-orang yang memiliki zodiak atau banyak unsur-unsur elemen zodiak ini di berchartnya. Dan sekarang kita akan belajar tentang Gemini. Kalau teman-teman lagi tertarik sama orang yang punya zodiak Gemini, atau orang-orang yang punya banyak elemen Gemini di berchartnya, it's gonna be fun, it's gonna be playful. Dan ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Karena ketika kamu jatuh cinta dengan seorang yang punya banyak elemen Gemini dalam berchartnya, kamu perlu latihan menciptakan hubungan yang harmonis dan menguntungkan. Karena Gemini itu adalah air sign, mutable air sign yang dikontrol oleh planet Mercury atau Mercurius, planet yang identik dengan komunikasi. Jadi kamu harus aktif berkomunikasi. Mereka juga suka ngobrol. Pasti mereka suka ngobrol, mereka suka bertukar ilmu, mereka suka berkomunikasi, mereka juga suka didengarkan dan mendengarkan. Mereka cenderung punya karakteristik yang nantinya karakteristik itu pasti akan mempengaruhi dinamika hubungan kamu. Yang pertama, orang-orang dengan banyak elemen Gemini di berchartnya biasanya sangat komunikatif, cerdas, dan intelektual. Mereka menyukai percakapan yang menarik dan proses berbagi ide. Aku punya beberapa sahabat yang literally punya Gemini placements, Gemini Moon, terus Gemini Mercury, Gemini Sun, lalu Gemini Venus juga. Bahkan aku bisa bilang 2 mantanku itu mereka punya placements Gemini yang dominan, Sun dan Moon berchartnya. Teman-teman yang punya Gemini placements itu menyukai percakapan yang menarik. Mereka suka orang-orang yang pinter, terutama orang-orang yang bisa diajak diskusi dan berbagi ide. Jadi penting bagi kamu untuk bisa memposisikan diri menjadi pendengar yang baik, great listener, dan juga pendengar yang mampu berkomunikasi secara efektif. Ajak mereka untuk bisa berdiskusi tentang banyak hal, berbagai topik yang menarik dan bervariasi. Karena aku bilang tadi, mereka tuh cenderung suka sama orang-orang yang pinter, orang-orang yang bisa ngomong, orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik dan dengan cerdas, orang-orang yang punya banyak minat dalam berbagai hal. Itu akan sangat dihargai dan direspek oleh mereka. Dan yang kedua, Gemini itu dikenal dengan sifat yang mudah bosan. They get bored easily. Dan mereka cenderung pasti akan mencari stimulasi, terutama stimulasi intelektual dan juga stimulasi emosional secara konstan. Jadi untuk bisa menjaga minat mereka, cobalah untuk kamu bisa selalu showing surprise them. Kejutkan mereka dengan berbagai variasi dalam hubungan kalian. Terutama yang sifatnya itu menstimulasi otak mereka. Misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang ajak mereka sudden trips, atau tiba-tiba sudden traveling, atau ajak mereka ikut kelas ini, kelas itu, coba hobi baru, coba hal-hal baru, belajar hal-hal baru, diskusi hal-hal baru. Dan itu akan membantu untuk menjaga hubungan kalian itu tetap stimulated, atau tetap segar, tetap menarik, dan tetap bisa buat mereka stay. Aku bilang tadi, aku punya beberapa sahabat dekat yang memang punya Gemini placements, dan it's very fun. Mereka tuh sangat setia loh, asal kita tahu, ibaratnya kita tahu kunci-kuncian gimana cara kita bisa buat mereka bertahan.
They're very fun and they could actually make great advisor. Mereka bisa menjadi penasehat yang baik. Dan yang ketiga, orang Gemini itu memiliki sifat dualitas. Bukan berarti mereka bermuka dua, tidak. Tapi mereka bisa menunjukkan dua sisi kepribadian yang berbeda pada waktu yang berbeda juga. Jadi mungkin kamu bisa kenal the side of Gemini, tapi orang lain tuh kenal the other side of Gemini. Ketika mereka akhirnya mengizinkan kamu untuk kenal kedua sisi mereka secara mendalam, itu berarti mereka percaya sama kamu. Trust me in this one. Mereka bisa sangat ceria dan antusias ya at some point atau pada suatu waktu, tapi tiba-tiba jadi serius, jadi introspektif, jadi tegas pada waktu yang lainnya. Dan penting untuk memahami dan menerima juga kalau perubahan hati atau perubahan suasana hati Gemini itu sangat mungkin. But don't judge them. Jangan hakimi mereka. Mampukah dirimu untuk bisa menjadi fleksibel? Karena fleksibilitas dan kesabaran dalam menghadapi perubahan emosi dan perubahan dualitasnya Gemini ini, itu akan sangat membantu menjaga keseimbangan dalam hubungan. Next, yang keempat. Gemini itu cenderung sangat-sangat sosial karena mereka mutable sign. Dan mereka punya banyak teman. And that's okay. Biasanya mereka jago berelasi sih. Mereka itu enjoy atau menikmati interaksi, perlu bertemu orang-orang baru, dan terlibat dalam berbagai aktivitas sosial. Mereka cenderung pasti membuka ruang dan memberikan ruang untuk bersosialisasi. Jadi ketika kamu bisa mendukung kebutuhan mereka untuk bisa bersosialisasi, dan kebutuhan mereka untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain, they will be very honored if you do that. Jadi coba untuk bisa ikut terlibat dalam lingkaran sosial atau lingkup pertemanan mereka. Dan tunjukkan minat terhadap apa yang mereka sukai dan juga teman-teman mereka. Kamu gak bisa posesif sama anak-anak Gemini atau Gemini placements. Karena itu pasti akan memperkuat ikatan atau bond dan menunjukkan kalau kamu tuh mendukung keputusan mereka dan kehidupan mereka bersosialisasi. Yang kelima, karena Gemini itu adalah air sign, mereka biasanya cenderung lebih logis dan lebih rasional daripada being too caught up in their emotions atau terlalu emosional. Mereka mungkin nggak selalu mengekspresikan perasaan mereka dengan cara-cara yang sentimental atau sangat-sangat emosional. Jadi kamu penting buat paham kalau that's not a bad thing. Doesn't mean they don't have emotions. Bukan berarti mereka nggak punya hati atau nggak punya emosi. Tapi itulah cara mereka menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang lebih, aku bisa bilang dengan cara yang lebih cerdas, intelektual, dan logis, bahkan seringnya praktikal. Jadi ketika kamu mampu untuk menghargai cara mereka mengekspresikan diri, dan kamu menghargai serta tidak memaksakan standar emosi yang mungkin that just doesn't feel very familiar to them, nggak terasa alami, nggak terasa familiar buat mereka. Dan yang keenam, mereka tuh biasanya punya banyak hobi, punya banyak ketertarikan. Seperti aku bilang tadi, they may have like a lot of interest. Mereka bisa punya banyak ketertarikan dan cenderung ingin tahu, kepoan, serta selalu mudah mencari hal-hal baru, mencari tahu hal-hal baru juga. Jadi ketika kamu bisa menunjukkan minat dan keterbukaan atau willingness terhadap hobi mereka, terhadap ketertarikan mereka, itu pasti akan sangat jadi sarana bonding buat kalian. Participate, learn to participate, learn to listen sih menurutku. Dan mampukan dirimu untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang mereka sukai, atau bahkan belajar bersama-sama, bertumbuh bersama mereka dalam mencari tahu tentang hal-hal baru. Itu pasti akan bisa jadi sarana bonding banget. Karena aku dengan sahabat-sahabat Gemini-ku dan aku dengan mantanku yang punya Gemini placements itu, ya I think we did learn. We dengan sahabatku, dengan mantanku we did learn. Tapi dengan sahabatku we do learn. We are learning about a lot of things yang ujungnya bisa jadi buat kita having many things in common. Bisa buat kita punya banyak kesamaan. Yang ketujuh, aku sudah bilang tadi teman-teman Gemini placements itu mudah beradaptasi. Dan mereka cenderung fleksibel. Mereka bisa berubah sesuai dengan situasi dan mereka cenderung sering mampu mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Problem solving oriented banget. Dan ini bisa menjadi keuntungan besar dalam hubungan, tapi juga bisa menimbulkan konflik atau ketidakpastian. Terutama kalau mereka itu dianggap orang lain terlalu tidak konsisten atau terlalu mudah berubah-ubah. Jadi, kalian perlu belajar untuk bisa membangun komunikasi yang jelas dan terbuka tentang intention, niat, harapan, dan keinginan dalam hubungan kamu, supaya itu juga bisa minimalisir kebingungan.
Komunikasikan sejak awal. Belajar untuk bisa mengkomunikasikan sejak awal. Yang kedelapan, semua air signs ya, aku rasa semua air signs, Libra, Aquarius, Gemini, walaupun mereka itu social signs, tapi mereka pasti butuh waktu. Of course, semua orang butuh waktu untuk memproses dirinya sendiri, memproses pikiran, memproses ide mereka. Jadi ketika kamu tidak memaksakan kebutuhan untuk harus selalu bersama-sama, dengan kamu bisa menghormati kebutuhan mereka untuk ruang pribadi mereka sendiri dan tidak terlalu menuntut perhatian terus-menerus, itu penting bagi mereka. Berikan mereka ruang, berikan mereka kebebasan untuk bisa mengeksplorasi minat, passion, ketertarikan. Itu akan bisa membuat mereka lebih merasa dihargai dan dihormati. Yang kesembilan, pahami kalau mereka mungkin bisa punya isu dengan komitmen. Tapi bukan berarti mereka tidak setia. Karena mereka bisa selalu tertarik untuk mencari variasi dan perubahan. Dan untuk bisa mengatasi situasi ini, cobalah untuk tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa dengan memaksakan komitmen pada mereka. Nggak akan bisa. Tapi bangun fondasi hubungan yang kuat berdasarkan rasa percaya dan pemahaman sebelum kalian memutuskan untuk menjalin komitmen atau mengejar komitmen jangka panjang. Within time and patience, dengan waktu dan kesabaran, mereka akan mudah merasa nyaman dengan kamu. Dan mereka akan menunjukkan komitmen atau ketertarikan untuk membangun komitmen itu. Dan yang terakhir, I think it's the most important of what I've said. Humor and intelligence. Kecerdasan dan komedi atau humor, selera humor yang baik. Mereka akan sangat menghargai orang yang cerdas dan punya selera humor yang baik. Orang yang bercandaannya nyambung sama mereka. Orang yang bisa membuat mereka tertawa dan diskusi, meringankan hidup, dan have fun aja bareng. Mereka tuh suka orang-orang yang pinter, mereka suka orang-orang yang cerdas, mereka suka orang-orang yang bisa melibatkan mereka dalam percakapan-percakapan yang cerdas gitu lah. Dan dengan kamu belajar memahami karakteristik serta kebutuhan orang-orang yang punya banyak elemen atau placement Gemini di birth chart mereka, orang-orang dengan zodiak Gemini di birth chart mereka, semoga kamu bisa menemukan dan menciptakan titik balance atas hubungan yang dinamis, fulfilling, dan memuaskan. Kuncinya adalah buka diri kamu untuk fleksibilitas, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa beradaptasi dalam hubungan kalian. Tapi aku perlu ingatkan kalau free will matters. Tetap butuh kehendak bebas dan tetap butuh usaha yang seimbang antara semua pihak yang terlibat. Aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan dan bisa aku sampaikan ke teman-teman yang mungkin lagi pengen ngegebet Gemini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.